Salam Indonesia, nama saya Linda Gunawan dengan NIM 058355972. Saya dari Prodi Sosiologi UT Jakarta. Ini merupakan tugas pertama mata kuliah Pancasila. Saya tertarik untuk mengulas dengan ringkas sejarah Pancasila dari masa ke masa. Di awal perlu diketahui Pancasila sebagai dasar negara secara konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mari sekarang kita bahas bagaimana sejarah Pancasila dari masa ke masa. Masa revolusi fisik. Memang Indonesia telah menjadi negara merdeka, tetapi proses sebagai negara yang benar-benar berdaulat dan merdeka belum terwujud. Terdapat gerakan perlawanan dan infiltrasi pemerintah asing masih banyak terjadi, sehingga sulit meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, bentuk pemerintahan berubah menjadi negara bagian. Hal ini mengakibatkan perubahan pembukaan dan pasal-pasal di UUD 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi masa ini tidak berlangsung lama. Kemudian kabinet parlementer. Pada masa ini muncul gerakan untuk kembali ke UUD 1945. Soekarno mendukung gerakan ini dengan mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI. Puncak situasi kekerasan terjadi pada tanggal 30 September 1965. Di sini Pancasila diuji sebagai ideologi negara. Peristiwa ini kemudian diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada setiap tanggal 1 Oktober. Kemudian di masa Orde Baru, pada tahun 1978 melalui TAP MPR ditetapkan tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut Eka Prasetya Pancakarsa yang kemudian dikenal dengan P4. Pada masa ini diselenggarakan pendidikan dan penataran Pancasila dan wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan semua kekuatan politik organisasi massa harus mengadopsi Pancasila sebagai asas tunggal dan harus mengakui Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Masa reformasi. Pada tahun 2003 Pancasila dihilangkan sebagai pelajaran wajib di sekolah. Di era keterbukaan ini masuk informasi ideologi-ideologi yang lain cukup deras, mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian tahun 2017 ada usaha pemerintah untuk mengembalikan pemantapan dan pembelajaran Pancasila di masyarakat dan pemerintahan. Pada masa ini juga peringatan Hari Kelahiran Pancasila akhirnya ditetapkan setiap tanggal 1 Juni. Sebagai kesimpulan, Pancasila dalam sejarah mengalami masa pasang surut dan tetap bertahan hingga saat ini. Jadi penting bagi generasi muda untuk kembali pada nilai-nilai kolektif berbangsa dan bernegara Indonesia yang tercantum dalam sila-sila Pancasila. Sehingga generasi muda tumbuh menjadi generasi yang mencintai tanah air Indonesia, generasi yang memiliki nilai-nilai moral dan etika bangsa Indonesia sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai kata penutup, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.